Direkam tuh. Aduh. Oke, sudah, Halo. sudah. Cia, Oke. Cia. Yeay. Yeay, semangat Cia. Terima kasih semua. Jadi hari ini aku mungkin lebih share my life kali ya. Karena sejujurnya pas disuruh sharing, aku kayak ya udahlah iyain aja dulu gitu kan. Ternyata saya nggak sempet nih buat nyiapin gitu. Tapi ya sama, paling kita kan reflect ke khotbah pastor. Terus yang activity tadi juga. Jadi lebih sharing sih jatuhnya, jadi kayak belajar bareng lah gitu. Jadi nanti kalau teman-teman sekiranya punya uh, kesaksian, punya the same apa ya istilahnya, punya pengalaman yang sama juga kayak just share, dan I believe itu bisa jadi kekuatan sih buat kita semua gitu. Ya. Jadi please bantu aku juga, karena aku akan kayak pelan-pelan, semoga apa yang aku share teman-teman bisa nangkep sesuatu, bisa terblessing juga. Jadi ya please help me juga ya guys gitu. Amen. Jadi Ya kan harus diresponi. Semangat. Kan value-nya overcomer tuh responi yang preaching. betul gitu. Jadi aku sebenarnya mau share what Pastor kemarin minggu share sih. Jadi Pastor kan sharing tentang ya kurang lebih sih ya apa kata orang gitu. Aku kayaknya pelakunya sih kayak zaman dulu ya. Tapi sampai sekarang ya puji Tuhan adalah perubahan gitu. Kayak dulu tuh aku selalu mikir kayak selalu kayak insecure lah kalau kata orang ya, kayak insecure. Ini orang suka nggak sih sama gue? Nih kayak gue kayak gini kok nggak direspon ya? Pasti kan orang mikirnya, ih kenapa sih lu antara lu dengerin, lu nggak nyimak, atau lu nggak suka gitu kan, biasanya gitu. Nah kalau tipikal aku tuh dulu pasti kayak kepikiran banget lah gitu, sampai ya udah akhirnya diem-diem, akhirnya meledak gitu. Tapi yang aku pelajarin, uh, ya kalau misalnya itu kan akan jadi asumsi ya, kalau kita cuma kayak insecure jatuhnya asumsi, dari itu nggak baik. Jadi aku belajar untuk speak up gitu, kayak nanya, benar nggak sih kayak gini, apakah lu kayak gini, apakah lu kayak gitu gitu. Nah Pastor kan juga ada bilang kayak shame atau apa ya, itu tuh sin, kayak lu malu, lu nggak berani ngomong, ya itu sebenarnya ya jatuhnya nanti jadi sin juga kan, jadi dosa juga. Aku suka di pas pastor share di Lukas 7 ayat 37 itu sih, 37 sampai 46, yang dimana ada orang berdosa tapi dia kayak nggak peduli nih apa kata orang, tetap dia nyamperin Tuhan gitu. Dia nggak peduli, dia dibilang lu berdosa, tapi yang dia mau tuh dia cuma mau ketemu Tuhan gitu. Aku kayak kayak itu yang kayak nyantol banget di hati aku sih. Mungkin nggak usah dibuka ya ayatnya, jadi nanti dibaca ya. Terima kasih ya Bapak Gio. Ya Ya. jadi dibilang sih kayak di kota itu ada seorang yang terkenal berdosa, tapi ya dia tetap datang ke Tuhan, kayak kasih minyak yang terbaik buat Tuhan, dan uh, Tuhan tuh bilang itu sebagai apa ya, minyak yang wangi gitu. Nah uh, kayak aku mau bilang sih, Tuhan tuh nggak pernah lihat apa ya kayak keburukan kita, terus masa lalu kita gitu, tapi yang Tuhan lihat tuh hati kita gitu. Dan apa ya, ibaratnya kemauan kita sih, kayak oke, lo tahu lu tuh udah diampunin, and then ya lu jangan jatuh lagi gitu, kayak lu jalan sama Tuhan, berubah hari demi hari jadi lebih baik gitu. Ya. Terus nah itu sih yang poin yang aku mau bagiin tuh, yang aku mau tekenin tuh, jadilah seperti perempuan itu gitu. Ya aku tahu sih, kayak aku percaya ya orang-orang di gereja juga ya mantan semuanya gitu, even myself gitu. Aku bukan pribadi yang kayak dari lahir kayak udah suci banget gitu lah. Istilahnya aku pernah jatuh, tapi ya Tuhan selamatin, dan jadinya ya lu
kayak aku berusaha untuk jadi orang yang gue tahu diri gitu. Dari mana Tuhan angkat, dari mana Tuhan tolong. Dari situ ketika aku mau apa ya istilahnya, ketika kita mau balik lagi mikir gitu, masa sih lu mau mendukakan hati Tuhan lagi gitu. Itu. Nah terus jadi ya menurutku jangan pernah dengar apa kata orang sih. Tapi di sini juga dibilang jangan, apa kata orang kan kayak mungkin mudah gitu ya, kayak ya misalnya gue dikatain nama siapa gitu, ya udah nggak usah dipeduliin, kan ada tipikal orang kayak gitu tuh yang bodo amat gitu apa kata orang. Tapi kan sebenarnya ada satu tipe lagi yang memikirkan. Nah orang yang memikirkan itu bisa belajar nih sama orang yang bodo amat, kayak gue nggak peduli lah, nggak perlu dengar kata orang kayak satu itu. Tapi ada yang menurutku agak berbahaya ketika kita sendiri dan pikiran itu tuh dari iblis gitu, karena iblis tuh pasti menanamkan banyak hal. Apalagi kayak aku dulu mau baptis ya, kayak aku cerita waktu dulu aku mau baptis itu kayak struggle-nya tuh banyak gitu, kayak gila lu tuh berdosa, emang lu layak, emang lu itu yang ditanamin iblis ya, kayak lu tuh nggak layak, lu apaan sih, kayak lu tuh ya istilahnya lu tuh berdosa, lu nggak layak dan segala hal lah gitu. Di situ yang iblis tanamkan. Nah ya itu juga another sound sih yang kayak kita tuh mesti thinking gitu, kayak harus speak, karena pastor juga ngajarin harus apa ya istilahnya, thinking, bukan thinking, apa sih, kebaskan. Yes. Kita harus kebaskan suara-suara kayak gitu sih, dengan caranya apa ya, dengan mulut kita untuk proklaim gitu, proklaim aku tuh dikasihi, aku anaknya, aku berharga seperti di mata Tuhan. Aku tuh imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi itu yang harus kita proklaim setiap iblis menanamkan segala sesuatu yang buruk di hidup kita. Karena ya apa sih yang mau iblis mau, kita tuh jauh dari Tuhan pertama. Menghindari ya pertemuan-pertemuan ibadah kayak gini kan istilahnya kita menguatkan satu sama lain lah ya gitu. Tapi yang iblis mau apa sih, ya perpecahan, kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak spend time sama Tuhan gitu. Itu yang iblis mau. Jadi iblis tuh tahu deh pakai segala cara, dia tahu banget gimana ngejatuhin anak-anak Tuhan gitu. Even ya mungkin yang demen sendiri, dia akan nanemin pikiran-pikiran yang gak baik, terus membuat kita isolate ourselves. Nah kata pastor kan juga kalau kita tuh demen isolate ourselves itu kayak watch out juga nih, kayak itu bisa ditunggangin setan juga gitu, membuat kita kayak punya jiwa yang independen kan jadinya. Nah bisa juga iblis tuh pakai orang lain untuk ngomong ke hidup kita gitu, blame, judging dan segala macam gitu. Nah itu yang akan dipakai iblis sih, kayak buat kita keluar dari pelayanan, kita keluar dari komsel, atau jadi mungkin jadi pribadi yang independen dan segala hal gitu. Aku belajar untuk apa ya, balik lagi sih, pastor selalu bilang yang terpenting itu adalah respon kita. That's right. Betul. Iblis tanemin apa, respon kita tuh apa gitu. Kalau ketika iblis tanemin yang jelek, respon kita oke, kita harus proclaim gitu. Ketika orang lain ngomong yang jelek, respon kita apa, yang penting jangan sampai itu masuk sampai ke hati gitu. Jadi filter. Jadi ketika orang ngomong apa, kita filter dulu. Oh ya udah, ini nggak perlu kok gue masukin sampai ke hati gue gitu. Ya udah, that's it, lewati. Gitu. Dan pastor kan selalu bilang ya kita harus apa ya istilahnya, bukan membedakan ya, jatuhnya dengerin apa yang jadi nggak semua sound itu kita bisa dengar gitu. Nggak semua suara, nggak semua teman-teman kita tuh kita bisa dengar, tapi kita harus milih-milih gitu. Ketika misalnya sering satuku my inner circle yang ngomong, ya aku harus renungin, benar nggak ya? Ya nggak ya, this is for my own good or not ya gitu, how I can improve myself. Nah tapi ketika orang-orang yang sebenarnya di luar inner circle aku gitu, kita tetap dengerin, tapi
mungkin akan aku konfirmasi lagi, kalau aku ya konfirmasi lagi ke inner circleku kayak benar nggak sih gue kayak gini. Kalau emang my inner circle ya nggak usah didengerin ya, and then ya udah kita just move on gitu. Karena ya aku melihat kayak akhir-akhir ini juga kan berasa nggak sih kayak time is kayak lewatnya tuh cepat banget gitu, kayak time tuh Yeah. ticking gitu. Kalau aku cuma kayak punya urgensi kayak kalau gue stay di that kind of problem ya, kayak selalu insecure, selalu mikirin orang tuh ngomong apa sampai kayak berhari-hari, kayak it's just waste our time aja sih gitu. That's right. Karena ibaratnya lu satu hari mikirin kayak lu bisa ngelakuin banyak hal gitu. Yeah. Gitu. Tapi another part ya, kalau itu kan kayak kesannya orang-orang nih yang ngisi ke dalam diri kita gitu. Jadi kayak aku mau ingetin juga biar nggak kita yang jadi orang-orang tersebut juga. Orang-orang yang ngejudge orang, orang-orang yang kayak ngomong hal-hal buruk ke hidup orang lain gitu. Karena seperti yang dibilang kan, mulut kita juga itu kayak pedang bermata dua. Iya, pedang bermata dua kan, kayak lu bisa ngomongin berkat, lu bisa ngomongin kutuk gitu. Yeah. Nah, jadi kayak watch out with our mouth sih. Kayak aku tuh lagi ngalamin sih kayak 2 hari ini sih, kayak aku tuh lagi diajarin Tuhan. Sebenarnya aku tuh nggak maksud di kerjaan ya. Jadi kayak di kerjaan ibaratnya aku punya tim lah, dan aku tuh negor my team gitu. Kayak gue negor karena menurut gue, jadi my point of view, ini tuh sepele dan lu tuh nggak harus salah gitu. Dan dia salah, dan gue marah dong, kayak batas toleransi gue kayak gue udah habis nih batas toleransinya. Jadi kayak and then ya aku negor. Nah ketika aku negor, dianya nggak terima karena aku tuh bilang kayak hal-hal kecil kayak gini tuh nggak perlu diulangin terus-terusan gitu, kayak diminimalin. Terus dia nggak suka, dia kayak ngerasa kok lu gede-gedein masalah nih gitu. Oke. Habis itu aku cuma bilang, I'm just telling you biar kamu tuh nggak kayak orang kelihatan bego nih. Kayak gue cuma ngasih tau lu biar lu nggak kelihatan bego. Tapi yang dia tangkep poinnya bukan aku ngejagain dia gitu. Bukan karena di poin aku ngomong kayak gitu adalah gue mau lu tuh ketika lo ngerjain sesuatu lu mikir biar ketika lu ke klien lu nggak kelihatan kalau lu tuh nggak ngerti gitu. Poinku gitu buat negor. Tapi yang ditangkap sama dia adalah begonya. Nah, jadilah salah penangkepannya. Jadi ya kayak kata Pester gitu, kalau mau jadi leader harus mikir dulu sebelum ngomong kan. Yeah. Nah, aku kayak ya hari ini kayak aku diajarin sih buat Tuhan, kayak lu tuh mikir dulu sebelum ngomong. Mungkin yang aku tangkep tuh yang aku maksud tuh apa? Dia nangkepnya apa? Karena mungkin orang lain tuh akan nangkepnya beda dan bukan sesuai dengan apa yang kita maksud gitu. Yang tahu maksud kita pasti diri kita gitu kan. Tapi orang yang nangkep tuh apakah dia akan nangkep hal yang sama nggak sih gitu. Jadi aku belajar itu sih 2 hari ini, kayak aku belajar oke, jadi ya itu kan aku juga curhat ya sama bosku kayak gini, gue tuh salah nggak sih? Aku tuh look up, kayak aku nanya ke yang selevel sama aku, sama ke bosku kayak kayak gue negor dia kayak gitu tuh gue salah nggak sih gitu. Dengan my word yang exactly aku ngomong apa, aku ngomong juga ke bosku. Kayak aku pengen tahu point of view-nya mereka gitu. Nah sebagai leader itu melihatnya, my leader sih lihatnya ya sebenarnya lo nggak salah, lo punya that point, tapi nggak semua orang tuh bisa menerima apa lu gitu. Nggak semua orang bisa menerima kata-kata kasar atau kata-kata yang kayak istilahnya memojokkan atau to the point. Nah nggak semua orang tuh bisa menerima itu gitu. Jadi makanya kata bosku itulah kayak namanya the art of communication kan. Jadi kayak harus dipilah-pilah, harus milih, harus mikir dulu. Jadi yang aku pelajarin itu sih, jadi kayak jangan sampai kitanya juga yang menjadi orang-orang yang istilahnya kayak lemparin sampah ke hidup orang lain gitu. Yeah. Karena kita juga nggak mau dijudge, ya dan
do the same thing with others gitu. Jadi Ya. itu sih yang aku bisa bagiin ya, kayak yang pertama sih dari aku ibaratnya ya past is past. Today kita sama Tuhan maunya jalan kayak gimana. Ketika iblis kayak nanemin hal-hal buruk-buruk itu lagi atau orang mau ngomongin apa, just move on. Just do what we can do sih kalau menurutku ya. Jadi kayak ketika ya iblis akan selalu mencobai kita, tapi apa yang bisa kita lakukan just do it. Karena aku percaya Tuhan sendiri nanti yang akan bela setiap kita sendiri. Kayak misalnya orang mau ngomong apa ya udah biarin aja kalau emang nggak benar gitu. Aku percaya Tuhan sendiri yang akan bela ketika kita tidak bereaksi gitu. Tuhan yang akan membukakan setiap itu sih kebenaran itu. Terus itu balik lagi ya semuanya terespon ketika kita ada cobaan, ada dikatain orang, dicobain iblis, apapun pencobaan yang ada dalam hidup kita, percaya aja itu with a purpose dan back to our respon gitu. Kita mau responnya gimana? Mau meratapi atau mau emang kita ya udah kita percaya, believe sama Tuhan dan tumbuhin iman kita lagi gitu. Dan yang terakhir yaitu kita jangan jadi istilahnya batu sandungan buat orang lain sih. Jadi mikir sebelum kita berbicara. Terus aku pengen nutup dengan kayak just do our part, kalau aku bisa bilang ya. Just do our part, sisanya terserah Tuhan gitu. Istilahnya tuh oke, gue dikatain ya udah gue just diem aja biar Tuhan sendiri yang bela. Dan seeking help, maksudnya kita cerita aja sama Tuhan, aku tuh diginiin, aku nggak suka. Ya udah nanti biar Tuhan yang bela gitu. Just do our part dengan tidak bereaksi gitu. Wow. Misalnya orang ngomongin jelek atau apapun, ya udah just do our part gitu. Nggak perlu bereaksi, tetap mengasihi, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi kalau misalnya kayak kerjaan tadi, oke, goal gue cuma gue nggak diomelin klien, udah. Tapi balik lagi aku cuma serahin ke bosku, lu mau kayak gimana, gue ikut. Gitu. Jadi just obey, just do it, and ya, just do our part sih kalau aku bisa bilang. Lakukan apa yang menjadi kewajiban dan bagian kita, sisanya kita kasih ke Tuhan sih. Itu aja teman-teman untuk sharing yang singkat ini. Semoga luar biasa. Keren. Mantap Cia. Keren. Mantap. Membawa pencerahan. Ada yang mau sharing atau ada yang mengalami hal yang sama? Mungkin aku sih dapat banget sih Cia dari apa yang kamu sharingin tentang ayo. Oke. Mungkin aku ini ya kayak dari sharingnya Cia itu kayak agak maksudnya kayak itu sih kayak mengingatkan aku sih untuk kayak mempunyai respons yang benar. Dan karena kayak seperti yang Cia bilang gitu loh, kayak time itu buat kayak apa sih yang paling nggak bisa dibeli, apa sih yang paling nggak bisa diulang, itu time gitu loh. Yang paling precious di hidup kita itu apa sih? Time gitu loh. Time itu kayak apapun yang kita lakuin sekarang nggak bisa lagi diulang gitu loh besoknya gitu loh. Karena misalnya kayak ya kan kata Cia kayak omongan itu once udah keluar itu udah masuk lah gitu loh ke hati orang. Dan kayak contohnya kayak aku pernah lihat Instagram story-nya Maya Septa tuh, tahu nggak? Jadi anaknya disuruh ngomongin swearing words. Jadi tiap kali anaknya ngomong swearing words, kertasnya itu di crumble gitu, diomongin lagi crumble lagi, diomongin lagi crumble lagi, sampai akhirnya udah crumble banget, anaknya minta maaf. Kertas itu nggak bisa balik ke kayak gini, tapi udah kayak udah crumbling gitu loh.
Jadi Ya. sama juga kan dengan apa yang kayak, dan aku mungkin sharingnya ini ya, kayak aku kan orang Medan ya, kayak tahu ya orang Medan cara ngomongnya seperti apa ya, kayak Orang. kayak maksudnya aku sudah orang Medan dan aku itu orang yang Bah, sudah aku bilang kau jangan berperang. Keras ngomongnya keras. Keras. ngomongnya keras, kenceng. Terus aku juga tipe orang yang kayak I talk whatever in di otak aku gitu loh. Gue benci sama lu, gue akan benci. Kalau Gio mungkin tahu ya, kayak aku juga kayak pernah menyinggung Gio gitu loh di kantor ya kan. Udah baal hati gue mah. Tapi kayak maksudnya kayak dengan sharingnya Cia, masa kayak ya kayak aku belajar sih untuk kayak mungkin maksud kita itu baik gitu loh, tapi mungkin kayak dengan kita ngomong kayak lu kayaknya salah deh, itu kayak negative words ya gitu loh, daripada mending kayak aku sekarang belajarnya kayak kamu bisa lebih baik loh, menurut kamu salah kamu apa di mana, jadi kayak let orang-orang think tanpa kita itu menyudutkan mereka gitu loh. Nah itu sih yang kayak aku learn dari, maksudnya yang kayak communication about words ya gitu. Nah tapi kayak susahnya apa, karena pikiran kita itu kadang tidak mau berubah, kayak kata Cia kan, pikiran itu adalah hal yang paling gampang setan taruh ke benihnya gitu loh. Kayak gue mau ngomong ini kenapa salah, orang gue buat kebaikan dia kok, tapi kan kayak setan kan bisa kan kayak yang kayak ngomong sampai semanis mungkin lah, kayak kata Pastor kan kayak setan itu come in the form of kayak orang yang paling benar gitu loh. Setan come in kayak smoothly, nggak mungkin dia gedebak-gedebuk kayak setan datang gitu loh kan. Dan kayak banyak kayak suara-suara yang sering aku dengar kayak enggak kok, lu kan maksudnya lu kayak maksudnya mereka staffnya lu gitu loh, nggak perlu lah, ngapain lu pikirin gitu loh. Tapi kayak ya kayak masa sharingnya Cia itu kayak mengingatkan aku sih untuk kayak they are still human, dan aku bekerja juga untuk kayak menjadi berkat di marketplace untuk orang lain gitu loh. Jadi kayak itu yang kayak aku dapat banget sih dari sharingnya Cia ya, dan kayak masa relate yang kayak sangat mengingatkan aku sih untuk tidak asal ngomong, tidak asal mikir, tidak overthinking ya kan, dan tidak insecure gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu yang aku dapat ya dari sharingnya Cia gitu. Oke, thank you Feli. Thank you. Mungkin ada pertanyaan ini nggak? Aku ada pertanyaan sih sebenarnya. Bagaimana caranya kalian, kan kadang-kadang hati dan pikiran itu tidak sinkron, bener nggak? Hati ngomong apa, pikiran ngomong apa. Nah, bagaimana caranya kalian itu kayak untuk kayak kata Cia tadi, shake the dust, kayak masalah kecil dikecilin ya. Nah, masalah gede dikecilin. Gimana Cia? Coba mungkin boleh diituin nggak Cia? Apa sih pertanyaannya? Bagaimana caranya kalau misalnya tadi pikiran dan hati kan harus, jadi pikiran harus benar, respon hati juga harus benar kan? Tapi kadang-kadang kan pikiran itu nggak sinkron nih sama hati kita, benar nggak? Nah, bagaimana cara kayak maksudnya mensiasat, maksudnya caranya kayak pernah gak sih yang kayak gitu, terus kayak gimana sih? Ya punya respon yang benar ya. Iya. Ya, nanti mungkin Bapak Gio atau Bapak Ai atau Bapak-Bapak yang lain boleh nambahin ya. Kalau aku ya, yang pasti sih ya kalau ketika kita dihadapin sama problem gitu, kayak tadi lah, kayak gue di komplain istilahnya kayak pemilihan kata-kata gitu. Ya menurut gue benar gitu. Menurut gue, ya gue benar dong caranya. Gue negor karena dia salah. Tapi sebenarnya orang ngerasa enggak kok, kayak pemilihan kata lu tuh yang salah. Nah aku sih sebenarnya koreksi sih, kayak aku reflect lagi, aku baca lagi sih biasanya. Aku baca lagi omongan gue tuh apa ya, omongannya tuh aku baca lagi nih teksnya. Oh iya, kayaknya kata-kata ini nih yang bikin dia nggak suka nih, yang bikin dia baper nih. Terus gue nanya bosku, salah nggak cara gue kayak gitu? Ya udah, kayak bosku bilang, ya mungkin lo nggak salah, tapi orang lain kan ngerasanya beda. And then what
my response. Ya udah akhirnya gue ngomong ke anakku kayak istilahnya gue nggak ada niatan buat ngatain, gue maunya kayak gini. Sebenarnya itu apa? Gue nurunin gengsi dong. Gue gue tim leader ya. Tapi kenapa gue yang harus ngomong ke dia? Tapi balik lagi kayak gue maunya tim gue tuh jalan semua tuh jalan. Ya udah gue ngerendahin diri gue dong. Jatuhnya oke. Dengan segala gengsi ya diturunin gitu. Mau nggak mau memaksakan diri sih kalau aku ya. Kayak memaksakan diri. Kalau lu mau pertahanin gengsi, percayalah itu nggak akan berjalan. Gitu. Ya. Jadi ya udah turunin gengsi, lo ngomong gitu. And then dia mau terima mau nggak? Ya itu balik lagi ke dia gitu. Misalnya gue udah minta maaf, dia nggak mau terima, ya udah balikin lagi, itu urusan dia. Yang penting gue udah ngomong, gue udah jelasin, dan gue mau kerjain kerjaannya gitu. My goal kan yang penting, ya bukan yang penting sih, ya my goal itu my project run well gitu. Jadi caranya gimana? Kalau anaknya bebel, berarti kan aku sebagai leader yang harus find way untuk bikin itu jalan. Ya udah gue menurunkan ego gue, respon gue ya gue nurunin ego meskipun gue ngerasa gue benar. Bukan gue ngerasa gue benar, tapi ya gimana ya? Ya aku belajar kalau nggak semua orang bisa menerima. Jadi dari situ ya udah gue maksain diri meskipun dalam pikiran gue kayak tetap enggak, lo kan tetap lo benar, tapi ya udah gue harus maksain diri gue buat ngerendahin diri, nurunin gengsi, nurunin ego, ngomong, dan itu udah, dan project akan jalan lagi gitu. At the end dia mau tetap baper ya udah bodo amat, kitanya harus bodo amat gitu. Yang penting kerjaannya bisa jalan gitu. Terus kayak misalnya lagi ditempa masalah, ya harus makin dekat sama Tuhan sih kalau aku ya, kayak responnya gitu. Jadi tanemin di mindset sih, kayak lu jatuh lu nyarinya Tuhan, lu lagi di atas juga lu nyarinya Tuhan. Jadi kayak fondasi itu yang kalau dari aku sih mau kayak selalu tanemin dalam pikiranku, kayak gue hari ini oke, gue diberkatin Tuhan sampai sebegininya gitu. Tuhan ubahin kayak gitu. Kayak Tuhan tuh ubahin aku tuh banget kayak gitu. Even aku nggak bisa, tapi aku selalu mikir nggak sih ini tuh dari Tuhan gitu. Jadi itu harus belajar sih kalau aku bilang ya, kalau respon gimana cara kita bisa dapat respon yang benar itu dilatih sih. Karena dulu aku nggak kayak gini, tapi ya itu didikan Tuhan, kita harus melatih terus sampai itu bisa keluar sendiri dengan natural gitu. Itu sih kalau aku ya, kayak ya aku sekarang kayak belajar kayak ketika aku di atas ya aku cuma praise God, tapi ketika aku di tempat yang aku cari ya tetap Tuhan. Tuhan please help, aku nggak sanggup. Tapi ya ketika Tuhan blessing ya ingat Tuhan, balikin 40-an, nabur gitu. Itu sih, jadi kayak sekarang kalau mau dibilang ya less worry, ikut Tuhan, indah gitu. Jadi itu sih yang aku selalu tanemin di dalam hati aku. Jadi ketika datang masalah, datang apa, natural aja itu keluar gitu. Jadi kalau ditanya aku juga agak bingung sih. Jadi kayak ya aku bisa bilang itu dilatih dan biarkan one day biar itu jadi natural ya kita gitu. Bisa praise God di atas, di lembah, di season apapun. Wow. Thank you, Cia. Thank you, Cia. Thank you, Cia. Terima kasih. Mau tanya apa udah kejawab semua sama Cia. Mantap. Mungkin ada yang mau sharing? Enggak. Mungkin Kojio nambahin juga. Kojio tadi pertanyaannya dari Civel. Udah kejawab sih sebenarnya sama Cia ya. Iya.
Ya sebenarnya kita hidup di dunia, ditempatin dimanapun teman-teman berada, itu adalah tempat kita untuk bisa latihan. Apa itu tanda orang berhikmat? Dia tahu situasi, dia tahu gimana menghadapi setiap konflik dan semuanya sih. Ya kadang-kadang hati dan pikiran emang gak nyambung, tapi selalu tahu setiap konsekuensi dari action yang keluarin. Gitu. Iya. Karena kalau suara aku masuk ya? Masuk. Karena menurutku ya karena kata-kata yang kita keluarin atau yang kita terima itu kita dapat tuh dengan free kan. Tapi impact-nya itu sangat big impact gitu loh. Kita bisa kayak aku pun punya kepahitan dulu ya, udah sembuh karena ada satu kata-kata yang nancep banget. Tapi aku ya memilih lah setiap apa yang aku telan masukin hati, ya jangan sampai itu menjadikan diri aku. Jadi just kalau kata-kata orang just stop in your ear, tapi jangan sampai ngejublek ke hati kamu. Sama juga yang keluar dari mulut kamu, dari hati, pikirin dulu ke otak, keluarlah ke mulut. So ada filternya. Kalau aku ya belajarnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba, contohnya Cia lagi bete, terus misalnya Gio, lu kok misalnya apa? Pelit banget misalnya. Terus tiba-tiba aku langsung masuk hati. Terus aku bilang, wah ternyata aku emang orang yang pelit ya. Dan jadilah apa yang kamu pikirkan, maka kamu menjadi dia gitu. Ngerti nggak? Dan jangan jadi pahit gitu loh. Kayak, aduh aku emang pelit. Enggak. Pikirin dulu. Masuk ke telinga, masuk ke otak, pikirin. Kalau emang benar, renungin, masukin hati. Oke, berarti gue harus improve nih, nggak boleh kayak gini gitu loh. Ya kayak gitu sih. Kalau aku. Thank you, Gio. Ya, Kenapa aku lu pelit nih, Gio? Jadi Apa? merasa tertampar nih. Gue pernah ngatain lu pelit nih soalnya nih. iya Kan dibilang isi yang lain nih. gara-gara dipalakin tahu tahu kriuk di kantor. Itu nyindir, Civel. Itu nyindir. Jadi langsung berair mata nih. Aku Ngantuk atau bertobat tuh. bertobat dong. Dulu Feli belum masuk Komsel, jadi ngejeblak aja kalau ngomong sih. Butuh jam terbang buat latihan sih emang. Yes. Nah aku mungkin sebelum nanti interaktif, aku mau ya yang aku dapat dari Cia ya mungkin. Sekarang senjata setan itu bukan penampakan ya, tapi senjata setan itu adalah kata-kata dari orang sekitar. Yang menghancurkan Hawa apa? Kata-kata. Kenapa kamu nggak ambil buah terbaik dari Taman Eden ini? Kata-kata kan? Terus oh iya kayaknya it looks interesting ya, gue makan deh. Dan itu menghancurkan kita sampai generasi sekarang, maksudnya tanda kutip ya. Manusia pertama udah bikin dosa karena apa? Kata-kata. Bukan tiba-tiba ada genderuwo turun jadi dosa, enggak. Tapi dari apa? Kata-kata. Nah, hati-hati. Setan milenial sangat pintar menggunakan kata-kata. Aku nggak bilang teman kantor kamu yang suka ngejublek kata-katanya mereka setan. No. Tapi setan pakai mereka, kadang-kadang pakai mulut mereka untuk mengotori hati kita. Nah, sekarang di sini, siapa yang bahasa kasihnya kata-kata? Aku angkat tangan. Pernah cek nggak? Your 5 love language. Iya. Nomor 1 ada yang kata-kata nggak? Kalau aku ya kata-kata. Ada lagi kalian? Apa doang? Yang lain apa bahasa kasihnya? Feli apa? Aku word of affirmation. Yang lain apa? Antoni apa? Ya? Aku lupa, Gio. Duit. Nashmi Patra. Patra, Adrian. Pegangin. Yang lain Aku apa ya, Pat? Aku lupa, Pat. Lupa. Pokoknya aku Oke. kalau nggak salah ada quality time-nya deh. Touch Oke. kali touch. Oh iya, Yang lain. Adrian Feli. act of service katanya. Felikop apa? Quality time. Barang siapa? Bareng sama teman keluarga gitu sih. Oh, ya. Aku juga sih sama kayak si Arlin kayaknya. Jangan Ekos sampai mami gue juga sih. Jangan sampai quality time sama bos ya. Kalian Gue meeting. juga sih. Jangan meeting. Itu kayaknya AI deh. Kalau kita ngomong bos sih. Bukan bos, hamba Tuhan itu. Itu meeting Pak, bukan quality time. Nathan apa Nathan? Selain sepatu. Aku apa ya?
Aku ini receiving gift. Oh, gift. Oh, Ya, ya, Gift berarti itu ya. gift gambar di WhatsApp, gift. ya ntar gue kirim ya. Yang lain apalagi? Christian apa? Christian. Chris, I miss your voice. Mana suara kamu? Lagi makan, bro, makan bro. Lagi makan dia. Makan Dessert atau makan ayam tempe geprek? ya. Apa nih? Oh, tempe. Itu bahasa kasih Masalah si apa? gue ya? Hmm. Apa ya, Ton? Ya, Nah, lu nanya sama gua nggak, gua lupa. Chris, gimana dong? Mesti Quality tanya time Patra dong, nih. Iya, nggak usah quality time juga deh. Yang kedua, act quality time sama act of service kalau nggak salah. Lupa deh. quality time. Kita berubah Alin. ya seiring waktu. Alin apa Alin? Of money katanya tadi. Act of money, iya Enggak. bener. Alin. Kalau act of Alin money. quality time, terus lagi quality time receiving gift. Cocok. Quality time, receiving gift sama act of money. Iya. Jadi sambil quality time sambil receiving Tinggal gift. bentuk mentahan aja ya. Felibun. Acts of service kayaknya sih, kalau nggak salah. Act of service. Iya. Oke, jadi Kalau nggak salah kalau inget. act of service itu apa tuh? Kayak dilayani gitu. Dibukain pintu. Dibukain pintu. Dijemput kayak princess gitu kan. Oh wow, baik. Oh, Adrian kayak gitu ya. Kan gue jemput deh Adrian. Aku bisa tapi nggak punya. Oke. Gue menyukai perbudakan, Cia. Ya, ini the endless buat Adrian nih. Romusa. Oke, aku cuma mau bilang iblis bisa bermanipulasi dengan memuaskan bahasa kasih kalian. Pastor ajarin iblis suka naruh something on the table dan nunggu umpannya untuk makan, calon mangsanya untuk makan. Contohnya apa? Misalnya Nathan. Contoh ya Nathan ya. Kamu suka gift. Setan kasih misalnya sepatu satu toko. Nah, lo Tapi nggak melayani Tuhan lagi. Nah, pilih mana, Pok? Misalnya. pilih dua-duanya. Ntar itu ada sharingku ntar di situ. Pakai hikmat ya. Jawabnya pakai hikmat ya. Ntar terakhir itu ada sharingku ntar di situ. Ya. Misalnya Felibun, contoh. Ada misalnya apa ya? PDKT-an, contoh ya. Misalnya dia hobi banget bukain kamu pintu. Mobil cuciin, pokoknya sebelum ketemu kamu. Terus apapun lah, pokoknya ya dia layanin kamu the best. Tapi dia minta satu, kamu udah nggak boleh komsel, kamu nggak boleh melayani Tuhan lagi, nggak usah doa. Nah, termasuk aku, contoh. Aku bahasa kasihnya adalah kata-kata misalnya. Ini bahasa kasih yang menurutku paling murah. Dipuji aja happy, ya kan? Kata-kata gitu kan. Nah, aku bilang, aku belajar buat hidupku adalah aku nggak mau dipuaskan iblis untuk sekedar memenuhi bahasa kasihku atau apa keinginan aku. Tapi keinginan tertinggiku adalah tetap untuk ya melayani Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita di sini anak-anak Tuhan, kita punya satu nature yang sama. Apa itu? Sangkal diri. Believe it or not, zaman Yesus sudah sangkal diri. Dengan apa? Farisi abusing him, orang-orang sekitarnya abusing him, orang yang tidak percaya, many people lah, termasuk di tempatnya sendiri, ya kan? Sampai dia bilang seorang nabi tidak bisa membuat mukjizat di tempat kelahirannya sendiri. Nah, nature kita sama. Sekarang apa sangkal diri di zaman sekarang? Sangkal diri zaman sekarang adalah yang tadi topik kita hari ini, SIA. Jangan hidup kita berfokus pada people's approval. Jangan menunggu hidup kita hanya untuk mengejar konfirmasi dari orang-orang. Because kita tidak hidup untuk menjadi people pleaser, tapi kita hidup untuk menjadi God's pleaser. Yes. Benar, melayani Tuhan. Tapi, sorry to say, melayani Tuhan sama approval dunia kadang-kadang nggak bisa berjalan bersamaan. Kalau misalnya dunia minta ke kanan, Tuhan minta ke kiri, which way yang kamu choose? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan harus memilih. Mungkin memalukan bagi dunia,
tapi meninggikan Tuhan. Kamu pilih mana? Aku pernah di-abuse di kantor. Aku dibilang membuang-buang waktu terlalu banyak untuk pelayanan. Sampai aku dibilang ya kayak antisosial dan lain-lain lah. Dan ya... Itu sama Feli ya, Gio? Bukan, bukan. Oh, Nah, di bukan. kantor lama. Kirain. Di Dia kantor responnya lama. langsung, bukan. Nggak, Feli spesialis ngomongin pelit dia tuh. Ya, terus aku di kantor lama ya, waktu di konsultan pajak, aku dibilang kayak ya apa ya, dibully lah intinya. Ketahu lah, pokoknya lagi dibully aja. Cuma kebanyakan pelayanan gitu di depan. Ke-mute, Gio. Ke-mute, Kojio. Wah, hostnya rese nih. Antoni ya? No, enggak, aku nggak mute. Enggak, itu Feli tadi kesindir, makanya di-mute. Hostnya siapa aja nih? Aku cek dulu nih hostnya siapa. Hostnya aku, aja tapi sih. aku nggak mute kamu. Aku nggak megang laptop dari tadi masalahnya nih. Aku juga nggak megang mouse dari tadi. Bener-bener nih. Tadi sampai mana ya? Yang Sampai disindir abuse. Di abuse di kantor ya. ya. Aku dibilang ya di abuse, dibilang lah kayak ya, terlalu banyak pelayanan, terlalu tanda kutip orang dunia selalu ngeliat, lu munafik lah, lu tukang doa lah dan lain-lain ya. Kalau aku seeking buat people approval, aku akan bilang enggak bro, gua mah enggak gitulah, lu ngaco lo. Tapi aku bilang aku stand out buat Tuhan, aku bilang ya that's my life, itu decision aku, and I don't even berpikir sekecil pun bahwa tindakan yang aku ambil itu salah. Dan aku injilin mereka, aku ajak mereka untuk perpuluhan, aku ajak mereka untuk apa? Aku ajaran ini kayak building God house ke mereka, kayak nabur dan lain-lain. Waktu mereka dapat gajian, jadi waktu dapat gajian, first thing in my mind adalah nginjilin teman-teman yang lain yang belum kenal perpuluhan. Kenapa? Karena aku mau teman-teman aku semua berkatnya tidak diambil iblis. Nggak ada yang bolong di berkatnya. Tapi buat ngomong perpuluhan aja, kadang-kadang mulut kayak ada lemnya. Kayaknya yang lain lagi pengen pesta jajan ini itu, gue nginjil. Come on, tahun 2020, 2016 masih nginjil. But itu adalah nature anak Tuhan. Sangkal diri. Apa sangkal diri kita? Kita berani anti mainstream untuk nginjil. Kita berani anti mainstream. Benar-benar take a stand. Bahwa apa ya, menjadi apa yang Tuhan mau di diri kita. Orang mau bilang misalnya, lu nggak layak, tapi Alkitab bilang, I am worthy, you are worthy, you are chosen, you are deserved, you are loved. Amin. I believe in you. Nah, aku belajar sesuatu. Jadi, apa yang tadi Cia ajarkan, yang tadi Cia sharingin adalah jangan cepat bereaksi. Ya, tadi Pastor suka cerita juga sharing, jangan menjadi orang yang cepat bereaksi. Tanda Anda masih kanak-kanak adalah Anda sedikit-sedikit cepat bereaksi. Itu. Kalau misalnya Yesus jadi people approval, dia mungkin tidak akan menebus dosa kita. Kalau misalnya Saul waktu dibilang apa, dia cuma beratus-ratus, Daud berlaksa-laksa. Coba aja Saul tidak jadi people approval dengan dengerin si kaum Dursila itu, ibu-ibu arisan itu. Mungkin dia akan bernasibnya beda. So be careful dengan affirmation atau social apa topik kita SIA I-nya apa? Social impact affirmation ya apa? Assessment yang kita terima dari orang sekeliling kita. Karena mulut mereka itu bisa menjadikan siapa kita. Tapi firman Tuhan juga bisa menjadikan siapa kita. Godly people ngomong apa ke kalian itu juga menjadikan siapa kita. Tergantung apa yang teman-teman pilih. Kalau kata Cia tadi, aku pilih inner circle-ku. Itu namanya hikmat. Itu namanya hikmat. Nah, tadi Cia ajarin tentang jangan cepat bereaksi. That's true. Aku mau bilang, jangan jadi orang-orang atau teman-teman yang dapat kata-kata atau omongan atau bikin kesel. Kamu cepat bereaksi. Contoh reaksi paling gampang apa? Mulut kamu. Mulut kamu. Kamu dibilang, misalnya, kok lu nggak bisa apa-apa sih? Terus mulut kamu langsung counter attack. Daripada lu lebih sampah. Nanti dibalas lagi.
sampahan lu. Nanti dibahas lagi. Nah, akhirnya tektok nggak perlu itu, kamu udah kebuang setengah jam untuk ngurusin something yang nggak penting buat hidup kamu. Yang kedua, kamu sedang membangun kutub dalam hidup kamu sendiri dan hidup orang lain. Tidak ada berkat. Yang ketiga, kamu lagi menelanjangi damai sejahtera dalam hidup kamu sendiri. Sayang loh, satu hari hilang damai sejahtera loh. Nah, tapi aku pengen katakan adalah, jadilah orang-orang bukannya cepat bereaksi, tapi cepat berespon. Beda. Responding and reaction itu adalah dua hal yang berbeda. Reaksi adalah something yang kamu explode, kamu keluarin tanpa mikir dan filter dulu. Tapi responding adalah ada saatnya kamu diam dulu. Misalnya dibilang nih sama misalnya bawahan tadi, Cia, tadi lagi slack sama siapa, Cia? Bawahan kamu ya? Iya. Intinya apa, dikatain bego atau apa gitu. Dia baper ya, Cia. Ya, terus kayak misalnya bawahan atau teman kalian salah nangkep deh misalnya. Kok lu ngatain gue bego? Nah, pada saat ini adalah saatnya kamu berpikir dulu. The whole konteksnya apa sih? Jangan langsung dijawab. Jangan bilang, lu yang budak. Jangan. Tapi tahan 3 detik, 5 detik. Hikmat biar masuk dulu. Baru kamu ngejelasin. Oh, gua ngerti. Tadi mungkin cara ngomong aku salah. Atau mungkin gua kayak Feli, Horas. Ngomong kayak kereta langsung boom. Terus ya itu akan keluarin understanding kamu. Kenapa Chris begini, Chris? Horas. Horas, Pak, Horas. Horas, Bang. Nih lagi seru Hotman si Tompul lawan Hotman Bang Samson. Hotman si Tompul, Hotman Paris. Ya, lagi seru tuh. Batak ketemu Batak, gua nggak ngerti tuh ceritanya Perang Dunia 3 kayaknya. Yuk, nanti gue mau nanya ya, lanjutin aja. Gak apa-apa, Chris. Nanti ya, Chris ya. Aku dikit lagi. Jadilah orang yang cepat responding. Responding adalah you think first then you act. You think first then you react. Ya kan? Misalnya bawahan kamu kerjaannya noob, cupu banget deh pokoknya. Pengen bener-bener, aduh nih orang bisa gue PHK nggak sih kalau bisa? Aduh, gitu kan. Sebelum kamu kasih neraka ke anak itu, kayak kamu marahin, kamu kayak omelin, kamu bully dia, ingat, tahan dulu. Dia salah nih, padahal kamu udah kasih tahu misalnya begini ya, A sampai Z-nya begini pokoknya cara kerjanya. Dia masih salah. Diminta apa aja kasih apa. Pas dia kasih ke kamu laporan, Ibu, Bapak, ini ya kerjaan dari saya. Kamu punya 2 pilihan. Ini praktikal banget. Yang pertama, kamu marahin dia, otak lu mana? Di dengkul apa di mana? Atau yang kedua, wajah gua ada di anak buah gua juga sebenarnya. He or she is my responsible too. So I am in charge to take care of him or her. Oh, berarti jangan-jangan gue kurang ajarin dia nih. Jangan-jangan gue kasih guidance-nya kurang jelas nih. Dan tok 10 detik selesai. Oke, misalnya ibu atau siapa misalnya. Bawaan kamu siapa namanya? Cia. Kita pakai contoh aja deh. Mawar. Siapa? Mawar. Masa gue nyebut nama? Ya, Sebut saya dia Mawar. Plesetin. Ya. Siapa dong? Gue jadi bingung. Ya. Tembak. Mawar lah ya. Iya. Mati. Siapa? Susi katanya, Susi. Namanya Mawar. Waktu Ya awal udah. sih coba-coba katanya. Nah, yang aku takut bawahnya namanya Felicia juga nih. Ada 5 Felicia. Oh, gila Felicia United gila. FU. Nah, Cia punya pilihan untuk maki si Mawar, atau kamu mikir dulu, Cia. 5 detik aja minimal. Oke. Kayaknya emang aku kurang ngajarin deh. Ya udah, Mawar, this time kamu nggak apa-apa, kita kerjain bareng atau apalah.
Nah, ini akan applicable ke semua aspek hidup kita. Pasangan kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, teman gereja kamu, teman main kamu, semuanya, it's very applicable. Kenapa? Anak-anak Tuhan ini kita percaya gitu loh. Yang kayak kemarin kita di-sharingin, kita percaya kita udah di gerbang revival. Kita percaya kita udah di gerbang penuaian. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan yang siap untuk menuai. Tapi kenapa Yesus bilang, tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa? It's not about jumlah. Mungkin kita banyak di sini, bisa ber-18, plus ada Adrian dalam satu Zoom, ada Sifani, Ciabet, mungkin 20-an di sini. Tapi sekali lagi, tuaian dan revival itu bukan tentang jumlah, tapi tentang hati kalian. Kalau kalian menjadi anak-anak muda yang sedikit-sedikit dapat omongan panas, dapat teguran emosi, dapat slack dikit kepahitan, hati-hati. Itu yang Yesus katakan. Kenapa tuaian banyak tapi pekerja, yang aku pengen tambahkan, pekerja yang qualified itu sedikit. Teman-teman, ayo sama-sama kita jangan terjebak dengan SIA, ya, social impact itu. Karena kekekalan kita tidak untuk hidup di sosial, tapi kekekalan kita hidup di surga. Yes. Sama Raja segala raja, ayo bangun bangunan kamu di surga, bangun upah kamu yang lebih besar, supaya kita sama-sama satu klaster di surga, ya. Jangan banyak kotor hati kalian dengan ya hal-hal di dunia ini. Yang kedua, apalagi yang paling parah, netizen zaman sekarang. Ini jadi culture di tempat kita ya. Nggak boleh ngomong, kok umur segini belum titik. Kok kamu kayaknya titik. Kok kayaknya badan kamu titik. Nah, itu bukan culture yang mau dibangun tempat kita. Kenapa? Karena suara netizen itu makin apa ya? Hari-hari ini makin powerful. Tapi kita anak-anak Tuhan harus lebih berhikmat di atas para netizen. Why? Misalnya aku umur 30 belum married, misalnya. Terus aku Cynthia atau aku ketemu keluarga aku bilang, Jo, kok belum nikah, kok belum punya anak? Teman kamu yang saudara kamu, sepupu kamu yang umur 20 atau 17 udah punya anak 3 tuh, misalnya. Ingat, jangan bereaksi, responding. Kenapa? Karena dunia pintar untuk memframing. Pintar untuk bikin ukuran-ukuran versi dunia yang bikin anak Tuhan minder. Nah, aku bilang, I'm single and I'm happy, aku masih bisa serving God, dan kalau memang Tuhan send me a good wife, Tuhan pasti nggak akan terlambat. Better I'm waiting for a good wife dibanding I'm rushing, but I'm facing orang yang salah dalam hidup aku seumur hidup. Ya, langsung relationship, ya kan? Kamu nggak bilang gini, Gio. Kalau tante umur 63 juga belum mati, teman-teman udah mati. Ya. Ya, teman-teman, itulah yang aku mau nambahin kira-kira dari sharingnya Cia. It's very important. Kita semua jadi pemenang dari SIA, bahwa kita punya tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih besar dibanding sekedar social impact assessment itu. Iya. Yes. Thank you, Gio. Ya, thank you. Ada yang mau sharing atau mau ngobrol-ngobrol? Aku mau sharing sedikit. Boleh, Pok. Jadi kemarin ya, Selasa ya. Ada yang pernah ikut doa bareng Pastor nggak? Ya, aku. Ayo, responnya. Culture gereja kita merespon orang yang ngomong. Ya, aku. Aku. Ya, jadi gini, waktu doa bareng Pastor, semua orang ngalamin experience spiritual. Wow. Terus aku dapat impresi di dalam diriku ya. Kemana Nathan yang dulu beriman untuk suatu hal. Tapi nggak sekarang jadi gimana ya? Aku bukan sekarang bisa dibilang aku agak blessed di bagian finansial. Tapi aku nggak mendiskreditkan blessing Tuhan di bagian finansial. Tapi kalau misalkan harus ditukar lagi nih,
blessing finansial atau tahu hati Tuhan, aku jelas gak pakai mikir, aku akan pilih hati Tuhan. Aku akan don't mind kembali ke Nathan naik angkot lagi, tapi tahu Tuhan maunya apa dibanding dengan semua kenyamanan ya kayak gini, mobil semua mau apa aja gampang. Ya. Wow. Aku gak pakai mikir, pokoknya misalnya depanku nih, Tuhan datang nih, terus kamu pilih mau tahu hatiku atau mau berkat finansial ini. Aku jelas akan pilih yang mau hati Tuhan lah. Karena ada beberapa gini. Aku dapat privilege untuk dekat sama pastor, dan pastor pernah bilang gini. Tuhan itu punya dua cara untuk keep anaknya. Ini sorry agak nyambung sama topik ya. Tuhan punya dua cara untuk keep anaknya dalam maksudnya dalam circle Tuhan lah. Yang pertama itu adalah mungkin Gio bisa tambahin nanti. Yang pertama adalah hanya anak yang oke lah. Anak ini cukup kita blessing aja. Jadi mengenal Tuhan dengan cara blessing Tuhan. Tapi ada satu level tertentu di atas level itu, yaitu mengenal Tuhan by hatinya langsung. Jadi kemarin waktu doa, aku benar-benar nggak ngerasa apa-apa. Selasa minggu lalu, aku benar-benar nggak ngerasa apa-apa. Terus kok aku bilang, kok doa kayak cuma formalitas ya? Dimana di dalam ruangan semua udah pada bahasa roh, feel presence of God, kok aku nggak ngerasa apa-apa ya? Aku benar-benar bilang, Tuhan, kalau misalkan blessing finansial ini harus ditukar sama Tuhan jadi jauh, aku nggak mau. Aku lebih pilih untuk kembali ke keadaan yang dulu, yang not as blessed as this, tapi tahu hati Tuhan. Ya, aku bilang hal itu, dan benar besoknya aku langsung dapat penglihatan kalau aku diikat setan. Jadi gini, ini nyambungnya kemana? Ke yang tadi Gio tanya. Kalau misalkan setan don't mind kok ngelihat hidup kita di blessing, asalkan kita jauh dari Tuhan. Itu pastor pernah ngomong gitu. Setan nggak masalah kok kalau kamu kaya, kamu punya rumah kamu 2000 hektar, terus ngasih duit ke gereja, tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, setan don't mind kok. Setan akan ngasih fasilitas itu. Oke lah. Kamu misalnya bless secara finansial, kamu ngasih uang ke gereja, tapi hatimu nggak ke Tuhan. Setan don't mind, setan akan fasilitasi itu semua. Tapi ya itu esensinya adalah di sini menangkap hati Tuhan. Kan gereja kita adalah gereja yang stands against the gates of hell. Bukan apa ya? Kalau semua orang yang tahu pelihatan Aldo, pokoknya kita udah siap perang lah. Lah kita nggak bisa perang kalau kita nggak tahu kita ini which is Tuhan. Hatinya apa? Maunya gimana? Bukan kita jadi gimana ya? Bukan fasilitas yang dikasih Tuhan untuk perang, tapi kita harus tahu Tuhan ini mau bawa kita ke arah mana, mau bawa kita ke arah peperangan mana. Ya. Jadi ya itu testimoniku sih. Dan hari Selasanya, hari apa Gio? Hari Jumat ya? Yang kita doa lagi. Ya. Nah, aku dapat penglihatan, literally itu saved by grace sih. Aku dapat penglihatan kalau ada setan di sebelahku, gede, lagi nunjuk ke arahku. Waktu itu kita doa sekamar berempat, aku, Ai, Sinta sama Towi. Aku ngelihat kayak apa ya? Kayak di film Harry Potter yang bagian Harry masuk ke mimpinya Voldemort, persis sama kayak gitu. Tapi yang dilihat kita berempat, dan sebelah di ruangan itu ada satu sosok gede, literally gede, nunjuk ke arah, lihat ke arahku dan nunjuk. Dan ya itu privilege sih, maksudnya kayak aku tahu kalau akan ada sesuatu di depan. Nah, ya mau sampaikan sih, kenali hati Tuhan kita bukan dari blessing-nya, tapi kenali hati Tuhan kita ya as Tuhan itu sendiri. Ya. Yes, ya kira-kira itu sih. Itu kenapa orang kaya kalau ketemu Tuhan dahsyat ya karena itu, karena dia udah nggak peduli, dia udah pernah kaya dan dia tahu kaya itu bukan goals of life. Wow. Seperti itu. Wow. Thank you, Bob. Ya. Sama soal prayer, kayaknya akhir-akhir ini kita needs to pray harder deh. Kayaknya kita perlu doa seperti yang pastor kita doakan. Kalau gini, kalau kita tahu satu-satunya hal yang bisa nolong kita itu Tuhan, ya pasti kita akan shout lebih kenceng ke Tuhan. Contohnya kayak perempuan pendarahan. Emang sih di Alkitab kan nggak ada emoticon ya, semuanya kata. Asal ku jamah jubah aja pasti sembuh. Tapi aku percaya
dia nggak mungkin asal aku jamah jubahnya pasti sembuh, asal aku jamah jubahnya pasti sembuh. Dia pasti asal aku jamah jubahnya pasti sembuh. Dia akan declare itu dengan faith, dengan keras. Mungkin akan sambil nangis, jalan pelan-pelan merangkap ke Tuhan. Asal aku jamah jumlahnya, asal aku jamah jubahnya pasti sembuh. Asal aku jamah jubahnya pasti sembuh. Nah itu sih yang aku mau Yang aku mau encourage teman-teman untuk doa lebih keras lagi, shout ke Tuhan lagi. Ya. Karena Aldo lihat ada some of anak-anak overcomer dirantai. What if kalau kalian yang dirantai? Kalian yang dirantai nggak mungkin dong. Kalian berdoa, Tuhan lepasin rantai ini Tuhan. Aku nggak bisa apa. Pasti kalian akan berdoa, Tuhan aku butuh Tuhan untuk lepasin rantai ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau adalah Allah yang memerdekakan kami Tuhan. Kalian akan berdoa jauh lebih keras daripada biasanya kalau kalian tahu kalian yang dirantai. Seperti itu kira-kira. Jadi aku encourage untuk mungkin di daily life kita berdoa, kita berkata firman lebih kencang lagi. Kita shout seperti wanita pendarahan untuk sentuh hati Tuhan. Ya. Oke, itu saja dari aku. Thank you, Kak. Wow, thank you, Pop. Yep. Ya, Thank penting you, banget Nathan. buat kita doa harder ya, betul. Emang Nathan mungkin juga rasain dulu kamu zaman naik angkot sama sekarang zaman naik Lambo ya sekarang ya. Wow. Yoi. Sekarang mobil Beda tinggal ya? pilih nih, ada 3 nih. Soalnya yang susah bukan ketika kamu doa pada saat di angkot, tapi ketika kamu udah di Lamborghini yang kamu tetap doa harder. Betul. Iya lah, kalau udah di Lamborghini apalagi yang mau didoain? Joknya udah enak, AC-nya udah dingin. Kalau di angkot ngapain? Ketok atap, bang, stop bang. Terus mepet-mepetan, oksigen udah empit-empitan. Doa gampang. Tapi Ya, bisa nggak kita pada saat nanti one day nih, contoh Lamborghini gitu, tapi kita tetap pray harder ke Tuhan. Tuhan melihat kita kayak gimana sih? Wah gila, ya, kamu udah teruji seperti Ayub, teruji seperti emas. Mau dikasih Lambo, mau dikasih angkot, kamu tetap konsisten. Itu baru my faithful servant. Gila. Yes, betul. Nah teman-teman, itu ujian teman-teman yang di marketplace. Gaji 3 juta, sama gaji 10 juta, sama gaji 20 juta, or above, kalian tetap harus konsisten untuk kita sama-sama doa. Pray harder ke Tuhan. Ya. Because He is the source. Dia adalah sumber kita, gitu loh. Kalau nggak pernah minta dan doa ke sumber kita, mau minta ke sumber siapa yang lainnya? Mungkin yang lain bisa kasih sumber, but bukan sumber yang utama dari Tuhan. Kayak kata Nathan, iblis bisa ngasih kita apapun, but dia bukan sumber yang benar. Dia mau menyerongkan hati kita supaya jauh dari Tuhan. Ya, thank you, Pok. Ya, ini aku belajar dari pastor sih. Karena tuh biasa secara materi rumah pastor itu paling gede segereja. Yo. Satu gereja tuh rumah pastor paling besar. Tapi pastor tetap berdoa seperti waktu nggak punya rumah. Itu yang susah. Iya, jadi ada standar yang nggak boleh turun di saat kamu belum diberkati sama kamu udah diberkati. Itu sih aku belajar baik dari pastor. Ya, betul banget, Pok. Thank you, Pok. Yep. Thank you, Nathan. Tadi kayaknya kok Christian ada mau tanya deh, Kotian. Iya, relate sih sama yang Nathan share sama Gio sharing. Ya. Tapi udah kejawab sama Nathan sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya kalau yang lain kayak gimana. Kalau menurut gue ketika kita ngumpul kayak gini, it's easy to sharing, it's easy to speak blessing gitu buat orang lain gitu ya. Ya gue nggak tahu gitu. Gue tadi barusan sih ngobrol-ngobrol gitulah sama ya teman-teman kantor gitu ya. Intinya gue mau nanya aja gimana kalian kalau dikondisikan terhadap di suatu perusahaan kalian kan ada ngobrol-ngobrol gitu lah tadi tentang korupsi kayak gitu kan. Ya kalau kita mau kaya katanya harus korupsi gitu. Intinya gitulah perbincangannya, ngobrol-ngobrolnya. Apa ya? Ya kalau gue sih mikirnya gini, ya memang mungkin gue nggak bakal ikutan gitu loh. Tapi kan gue tahu nih jelas di depan mata gue ini praktek korupsi gitu ya di depan mata gue, dan itu gue juga struggling juga sih, gimana ya, gue ikutan juga kali ya, gue goyang juga kali, gue mikir kayak gitu ya, namanya apa, kita masih daging kan pasti lemah gitu kan. Makanya itu sih yang pengen gue tanyain ke kalian gitu. Ketika kalian tahu nih ya perusahaan kalian
kayak gini, terus manajemennya melakukan hal A, B, C, D gitu-gitu. Dan beberapa kali perusahaan-perusahaan yang pernah gue tinggalin dari bagian procurement, dari bagian apa segala macam itu pasti ada main dari pajak, dari apa. I know gitu. Tapi ya I just shut up gitu loh. Aku diem aja gitu. Ya udahlah itu mainan lu. Yang penting gue nggak tahu gitu. Gue tutup mata. Lebih kayak gitu sih kalau gue. Nah itu yang mau gue tanyain. Gimana Gio? Yang lain dulu aku nanti tambahin. Oh iya boleh yang lain boleh. Biar yang lain juga ini. Kayak Anton kan ini kan apa namanya arsitek kan. Pasti kan ada tuh dari tukang, dari apa segala macam, dari mandor, dari apa segala macam, dari sipil dan segala macam. Itu pasti ada harga-harga yang sebenarnya kayaknya nggak segini nih, tapi segini. Ayo udahlah, tapi itu tutup mata juga ya kira-kira kayak gitu kan. Ini social impact nih. Iya, ini real gitu loh. Kita kalau ngomong kayak gini tuh gampang banget ya, karena kita tahu kebenaran. Kalau orang lain di luar tuh lu diem aja, lu bacot kayak gitu kan. Yang penting cuan gitu. Kayak gitu sih. Susah. Aku boleh jawab gak? Ya boleh Nathan. Jadi gini ya, mungkin peristiwa Christian ini ada di Alkitab. Ini waktu peristiwa Naaman sama Gehazi sama Elisa. Ya. Jadi gini, di situ kan kayak yang kita tahu, di situ si Naaman sakit kusta. Terus jadi Naaman sakit kusta disembuhin sama Elisa, dan Naaman mau ngasih ngasih semacam seserahan ya, semacam uang segala macam-macam ke si Elisa, dan ditolak sama Elisa, terus diambil sama Gehazi, lalu Gehazi jadi kusta. Jadi ini bukan pewahyuan aku sih, aku dapat ini dari Ko Wilkie. Ada berkat yang emang dikutuk. Jadi ada berkat duniawi yang kamu nggak boleh ambil. Aku belajar ini dari Ko Wilkie loh. Ko Wilkie nggak main-main loh. Ko Wilkie setengah jembatan 5 dia yang punya loh. tapi Ko Wilkie tahu berkat yang emang nggak boleh kamu ambil. Bukan berkat sih, ada uang yang emang nggak boleh kamu ambil. Ya salah satunya mungkin di konteks ini ya main under table tadi, yang seperti yang teman-temannya Chris lakukan. Ya itu ada berkat yang mengandung kutuk. Itu aja sih yang aku belajar dari Ko Wilkie, dan ya itu aja sih. Mungkin Gio mau nambahin? Yang lain mungkin Tony, ada pendapat. Ai gimana Ai? Ini Ai AFK ya? Manuel. Oi. Halo. Woi. Yuk. Under table ya. Agak tricky sih jawabnya ini. Ya kalau screenshot ya nggak boleh. Bukan under table lagi, Ai. Bukan under table lagi. Korupsi. Ya kalau korupsi nggak boleh lah gitu. Cuman kan kalau kayak tadi dibilang ada misalkan mainin harga gitu-gitu ya. Sebenarnya mainin harga jadi kayak ini tricky nih gitu. Karena kan kayak orang jualan tuh kan sebenarnya mainin harga kan. Gitu. Jadi kalau dibilang mainin harga kayaknya mesti kayak kalau gue sih selama misalkan itu approval kantor ya udah gitu loh. Itu kan lu nggak mencuri, lu udah di approve gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada approval ya lu nyolong gitu. Tapi ya kayak sebenarnya kayak jualan pun kan lu mainin harga gitu. Lu beli 100 misalkan lu jual 150, apakah itu dibilang mencuri ya kan enggak juga gitu. Jadi kalau ya case by case lah, kalau korupsi ya jelas tuh udah coret lah, tapi kalau mainin harga ya lu mesti lihat dulu kasusnya gimana. Nggak bisa ngomong dia korupsi itu. Kayak misalkan ini case-nya dia diserah ke kantor ya, Chris? Terus ke kantor jawab. Ya kalau kayak misalkan kantor ada budget nih, budgetnya 200, lu bisa dapetin harga 100, lu masukin ke kantor 150. Kantor happy aja gitu kan. Oh, gue biasa beli 200, lu masukin 150. Murah nih, tapi lu cuan gitu. Nah, jadi mesti case by case nih kalau harga gitu. Kalau menurut gue sih, yang kayaknya nggak ada Bible-nya ya. Cuma ya gitulah. Ya itu salah satu contoh lah, tapi kalau contoh yang realnya gimana ya, nggak enak juga lah ngomonginnya.
Tapi ya Boleh nggak intinya sih? kita ngeliat Mau tambahin. hmm, Lebih ke ini sih, kalau aku lebih ke impact-nya kemana sih? Apakah itu merugikan orang atau enggak sih? Kalau aku sih, ya dulu auditor, kalau pada tahu dulu aku ngekos, itu sebenarnya uang expense yang mestinya dicas untuk taksi. Tapi hampir semua orang di kantor itu menggunakan uang taksi itu untuk ngekos, untuk makan gitu. Makanya even kayak dia ngajak pacarnya buat makan, which is itu harusnya nggak boleh. Cuman ya menurut aku sih ya itu nggak ada impact kerugian apapun, even ke klien, maksudnya itu cuma 2 juta, no impact, ya udah gitu. Dan lagi yang kita ambil 2 juta ya buat klien itu juga, karena lembur sampai subuh-subuh. Kalau kita naik taksi jam 5 pagi itu kan maksudnya takes more time, yang harusnya untuk tidur ini habis waktu di jalan. Terus makan ya menurutku ya udah, maksudnya small money untuk satu orang, dan itu juga impact ke orang yang ngerjain, jadi kan happy gitu, maksudnya kerjaan jadi lancar gitu. Ya menurutku balik lagi sih, kalau korupsinya sampai ngerupsiin teman kamu, jadi ibaratnya kamu bilang iya nanti gue beliin, tapi uangnya kamu tilep, nah itu kan menurutku itu not good. Jadi lebih ke assess impact-nya dulu sih. Kalau aku case kayak gitu, kayak tadi case AI contohnya ya, kita biasa 200, terus kita bisa dapat barangnya 150. Aku akan tetap, ini udah terjadi ya, aku akan tetap lapor 150 sebagaimana barangnya, karena kita udah dibayar untuk cari barang yang murah. Jadi aku nggak akan, oh berarti kita ada spare 50 nih, yaudah kita bilangnya 200. Aku nggak akan melakukan hal itu. Itu kalau pribadi, kalau aku ya, dan aku belajar itu dari Adrian sih. Adrian juga melakukan hal sama kayaknya. Kalau voucher taksi gimana, Tan? Kalau voucher taksi mah pakai aja, itu kan fasilitas. Kalau duit entertainment? Fasilitas, bedakan antara fasilitas sama budget kantor. Entertainment kan pakai nggak pakai. Iya, itu kan fasilitas. Ini sama kayak ini nih. Ini diganti nih sebulan 5 juta sama kantor nih buat transportasi. Aku nggak pergi tiap hari. Ya berarti nggak berarti aku harus balikin 5 jutanya dong. Karena tolong. Ya. Jadi kalau duitnya dikasih duluan, sisanya ambil. Tuh, Adrian bahkan dikirimin voucher ke Soraya, lapor dulu ke bos. Luar biasa teman saya ini. Enggak aku, Kak. Karena menurutku tuh integritas itu nggak bisa dibayar pakai uang. Iya betul. Sama loyalitas kita terhadap sebuah perusahaan itu juga nggak bisa dinilai sih, karena begini loh, terkadang mau under table atau misalnya dari pengalamannya Chris dia korupsi atau enggak, ini kalau dari sisi pekerjaan gue sebagai arsitek ya, arsitek itu mengutamakan satu prinsip integritas sama loyalitas ke perusahaan. Kenapa kita terikat begitu? Soalnya setiap desain yang kita desain itu pasti nama perusahaan dulu. Kalau kita mau pindah, kalau nggak di approve untuk meminta portofolio dari perusahaan itu, kita nggak bisa. Nah, walaupun nggak ada peraturan seperti itu pun, menurut aku pribadi ya, kalau misalnya memang itu rezekiku, maksudnya seperti yang tadi Nathan bilang, kalau misalnya budgetnya 200, kita bisa dapat sesuatu hal yang lebih murah 150. Nah, kalau dari si suppliernya bilang, oh nanti 50-nya boleh buat bapak, ya kalau aku pribadi aku bakal lapor dulu gitu, dan aku akan meminta si supplier itu juga akan info ke bos aku. Kalau bos aku approve, ya itu adalah rezeki aku gitu. Lain ceritanya kalau misalnya ketemu satu supplier atau kontraktor yang bener-bener nakal nih, dia bilang, Pak kalau misalnya bapak pakai saya nanti saya kasih bonus deh, yang penting goal Pak. Tapi bapak harus bener-bener rekomendasiin saya nih. Tenang aja Pak, nanti semuanya murah.
Nah, kalau misalnya dengan dia udah mengeluarkan kata-kata murah, nah itu tuh aku udah harus harus hati-hati karena belum tentu murah itu bagus kalau di dunia arsitek. Sama halnya dengan di dunia semua bidang sih, ada harga, ada barang gitu. Kalau sampai benar-benar kejadian seperti itu, ya aku bakal bilang ya Bapak tetap harus ikut tender sih, karena nggak bisa saya yang mengutamakannya. Aku sebenarnya punya pengalaman seperti itu, Chris. Jadi proyek aku yang tahun lalu di Hotel Gunung Sari, tapi ini dia korupsinya orang dalamnya, set project manager in-house-nya. Dia bilang gini ke gua, Pak, kalau misalnya Bapak pakai hitungan saya, nanti saya bagi deh. Nah, gue kaget dong, loh kok begitu, kenapa nih Pak? Ya soalnya saya mau masukin ada saya jualan lah, pakai jasa saya aja. Cuman kembali lagi gue bilang, oh nggak bisa Pak, saya nggak berani tanda tangan. Bapak coba deh ngomong ke misalnya Bapak A gitu, ke bos, jangan melalui saya karena saya nggak ada hak sama sekali. Saya hanya sebagai supervisi desain dan supervisi material. Ketika gue ngomong kayak gitu, artinya kan gue udah memberikan satu statement ke dia, oh prinsip gue seperti ini. Ya kalau prinsip lu seperti itu ya udah nggak apa-apa, gue nggak bakal ngikutin prinsip lu. Langsung tuh berbeda 180 derajat. Tadinya yang baik sampai bener-bener kayak nggak nganggep gue. Ya gue sih orangnya ya masa bodoh aja gitu, yang penting kerjaan gue kelar, yaitu urusan lu. Dan untungnya gue juga cerita ke bos gue, dan alhasil akhirnya proyeknya sekarang karena dia yang handle dan kontraktornya juga bandel karena ngikutin dia, proyeknya sekarang gak jalan sama sekali tuh, sampai disegel sama Pemda. Dan untungnya gue gak tanda tangan. Kalau gue tanda tangan, gue ke bawah-bawah nih sampai pengadilan Pemda tuh. Jadi kembali lagi sih Chris, lu harus punya satu prinsip sama value lu gimana. Value lu mau disamakan dengan dia, atau lu mau men-state value gue akan jadi lebih tinggi dari dia. Itu sih kalau menurut pendapat gue ya. Oke. Kojio mungkin bisa menutup, nanti takutnya terlalu menyimpang jauh. Ya, aku pendek aja sih. Kamu yang tahu hati kamu yang tahu kamu mencuri atau enggak, dan kamu yang paling tahu damai atau enggak sih. Aku pernah dihadapin sama ya ada Feli juga di sini, tim finance di pergi-pergi kan. Aku di pajak itu gampang banget untuk mainin pajak. Freelance aku bisa naikin pajak. Aku bilang pajaknya misalnya 2 juta, padahal pajaknya cuma 500.000. Bisa lah. Ataupun yang waktu pemeriksaan pajak, ingat nggak, Vel? 2017. Kita harus bayar ke kantor pajak, kalau nggak salah, 13. Oh, awalnya 13 M, terus aku menangin jadi cuma 1 M bayarnya. Aku bisa banget, aku bilang ke Traveloka, kita kalah nih bos, kita harus bayar 10 M, turun 3 M. 8 M masuk aku, bisa banget. Tapi nggak bisa korupsi, kenapa? Yang pertama, ada tim finance yang ngecekin aku. Kelly pasti cekin dokumennya mana. Tapi aku bisa manipulasi, intinya bisa gitu loh. Chris, aku cuma mau bilang, kita yang menentukan standar berkat kita seberapa. Kalau kamu levelnya masih mau menipu, tanda kutip ya, atau teman-teman kamu ya, aku nggak bilang kamu, teman-teman kamu masih punya motif untuk menipu perusahaan, berarti percaya aku, level berkatnya stop sampai pegawai. Yes. Karena one day, kamu udah nggak bisa dibawa lebih tinggi. Karena kamu one day punya perusahaan, ya pasti udah pikirannya nggak akan bisa dibawa Tuhan ke situ. Kamu akan selalu mainnya di area menipu perusahaan, tapi nggak pernah menjadi owner perusahaan. Bilang itu ke teman-teman kamu. Yes. Ya, antara kamu disalib atau mereka tobat. Betul. Aku juga setuju sih. Aku juga punya mindset ya aku tahu lah ini ya elah nggak seberapa gitu, ngapain gitu kan. Kalau 1 T, 3 T, nah itu beda cerita deh. Mungkin goyang juga kan gitu kan. Iya. Ya kalau nggak seberapa aku juga ya cuma udah lu aja deh, gue bilang. Itu sih, nggak ikut campur lah intinya sih gitu. Lebih kayak ya gue tahu kebenaran,
kayaknya enggak deh, hati nurani juga pasti kan kayak gimana gitu kan, kayak aduh ngapain lah gitu, kayak nggak berkat gitu ya. Ya tadi yang dibilang Nathan bener, kayak berkat yang jadinya kutuk gitu loh, gitu sih. Nggak mau kayak gitu juga sih, setuju. Iya, mending punya 1 sepatu dibanding 10 sepatu tapi nggak damai. Mending punya 1 sepatu ya, Nathan ya? Betul. Kalau aku 10 sepatu tapi damai. Nah, itu lebih bagus. Yay, thank you ya teman-teman untuk sharing-sharingnya. Melihat waktu sudah semakin malam. Jadi mungkin Terus libur kan? Enggak, sumpah. Halo. Enggak, wah Nathan. Libur apa nih? Mungkin aku akan aku akan mungkin summarize-in apa yang tadi orang-orang sharingin ya gitu. Kayak mungkin satu itu kayak kita itu diajarkan untuk tidak cepat bereaksi gitu loh. Iya. Jadi jangan jadi people approver juga. Ya. Terus habis itu kita itu daripada kita bereaksi yaitu explode tanpa mikir, mending kita merespon dengan cara diam dulu, think first before you respond gitu loh. Yeah. Karena jangan menjadikan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi reaksi kita itu adalah menjadi batu sandungan untuk orang lain gitu loh. Betul. Terus aku juga dapat about hati kita. Kita harus tahu, kita harus ngerti apa yang hati kita mau gitu loh. Jadi ceritanya Nathan, berkat itu benar, itu menjadi berkat dari Tuhan buat kita gitu loh. Tapi is better daripada berkat itu menjadi kutuk. Is better kita lebih kenal hati Tuhan daripada kita dikasih banyak berkat gitu. Betul. Horas. Terus mantap kali kau, Bang. Tapi mantap banget nih Felicia nih. Udah cocok lah, udah cocok jadi. Mantap lah. Mungkin kali-kali summary-mu itu sudah bagus sekali itu. Wah, keren kali itu. Dan adalah menjadi integritas. Duranya ucok. Udah, lagi closing guys. Lagi closing udah. Ayo Feli. Ada lupa loh, Feli Hutapea, ayo. Terus satu lagi yang terakhir yang aku dapat adalah about integritas gitu loh. Menjadi integritas itu penting, tapi bukan hanya dilihat orang, tapi pada saat tidak dilihat orang kita juga menjadi integritas. Kita juga menuju integritas itu adalah pada saat kita tidak dilihat orang dan kita tetap melakukan hal yang benar seperti Adrian gitu. Betul, Adrian. Mantap Adrian lah. Yang Gio. Horas, Adrian untuk Jakarta. Jadi mungkin itu ya yang maksudnya yang kita dapat, yang firman yang mungkin kita tahu apa yang itu adalah suatu hal yang kita tahu, tapi kayak praktekkan itu susah. Tapi kayak kita percaya di Komsel ini kita sama-sama bertumbuh bareng, sama-sama ngingetin, sama-sama sharing. Ya begitu deh. Terus aku kayak awkward gitu. Ya begitu deh. Tarik napas dulu, tenang ya kan. Ya kayak gitu. Terus mungkin nextnya itu kita akan lanjut ke offering ya teman-teman. Offering itu apa kan seperti biasa ya, offering itu kayak maksudnya dengan kita menabur untuk Tuhan, kita itu juga akan maksudnya kayak kita akan menjadi berkat gitu loh. Jadi kan tujuan kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat. So let's offering. Terus ada itu nih. QR code ya. Iya. Atau enggak bisa langsung transfer ke AI, benar enggak? Betul. Iya. Horas. Sambil offering kita mau ini ya, mungkin bagi teman-teman yang mau didoakan bisa tulis di komen, jadi nanti biar bisa dibantu doa. Yes. Itu mungkin ada butuh didoakan bagian apa, pekerjaan atau mungkin kesehatan atau mungkin keluarga atau mungkin dalam marketplace, dalam pekerjaan, jabatan dan lain-lain. Sambil offering kita bisa ini ya, komen aja. Antoni dapat kerjaan baru. Interview ya tadi. Siapa? Antoni? Koton? Tanggal
tanggal 8 interview Gio yang kemarin aku cerita, tapi aku kemarin baru dikontak lagi sama perusahaan arsitek Singapura mau buka cabang di Jakarta. Oh. Wih. Tapi Hidup nggak- SGD. tapi nggak tahu nih, kemarin sih udah minta isi kuesioner dari dia sama minta portofolio sih, moga-moga yang ini, karena aku lihat projectnya sih lebih high end dari kantor aku yang sekarang sih. Pengennya sih dapat yang ini. Dan arsiteknya arsitek terkenal soalnya. Arsiteknya banyak reward di Singapura. Nice. Hidup SGD. Hidup SGD. Ya, mungkin di komen aja Koton, jadi biar bisa dibantu doain. Oh iya. Oke. Iya, Anthony National Service. Amin. Ada lagi mungkin yang mau didoain nih? Aku nggak didoain sih, aku lebih mau sharing buat say thank you buat teman-teman friends yang udah support aku lewat doa, tentang sharing aku terakhir tentang hubunganku sama kokoku yang dimana aku sudah memaafkan tapi aku masih belum bisa punya hubungan baik sama dia gitu. Nah terakhir aku ketemu dia tuh cengbeng kan. Sebelumnya tuh kalau ketemu dia tuh males pakai banget gitu loh, kayak nggak bisa lihat muka dia, nggak mau ngomong sama dia. Terus dan hari Minggu pas cengbeng itu dia bawa ceweknya. Biasanya kalau dia bawa ceweknya yang aku nggak kenal, aku tuh nggak bakal mau gubris orangnya gitu loh. Mau cewek lu siapa, gue nggak bakal mau lihat dia gitu loh. Terus at the end kayak aku melihat aku berasa kok aku bawanya pengen ngomong ya sama cewek sama pacarnya gitu. Kok yang ngobrol, aku nanya gereja di mana segala macam, capek nggak ikut kita, soalnya kan kita berangkatnya subuh kan dari jam 4 sampai panas terik jam 9, dia cuma duduk ngeliatin gitu doang, ngeliatin tradisi yang dimana sebenarnya juga dia sebenarnya pernah lakukan itu, cuma karena dia sudah keluarga sudah Kristen semua, jadi kayak udah tradisi udah nggak ada gitu di keluarga dia. Terus kayak aku udah bisa ngobrol sama kokoku gitu, kayak bisa kayak ngomong gitulah, bisa kayak kok gini kok gini gitu, dan masih bisa bercanda gitu. Jadi berkat support kalian, berkat doa kalian, I feel like aku udah menang dan aku sudah merdeka dengan Keren banget. guys. Good Sur. Pemulihan. Oke, ada lagi mungkin yang mau didoakan nih? Vivi menang. Vivi? Udah menang belum sama yang orang kantor? Oh, nggak ngomong sih. Oh. Nggak ngomong. Berarti kita anggap menang ya, Vi? Anggap aja menang. Iya. Oke. Menang. Tapi jangan mencari api ya. Ini sumbu pendek nih dia. Kalau udah berarti ada 3 ini ya yang mau didoain ya, 3 hal ya. Dari Cialin, pitchingan tuh apa ya? Mohon maaf ya. Presentasi. Oh, presentasi atau tender? Bukan ya, presentasi ya? Presentasi ke klien, calon klien. Oke. Itu bisa goal dan berhasil. Terus ada dari Cotton untuk mendapatkan pekerjaan baru dan interviewnya dilancarkan, amin. Terus sama ini Duo Valley, kedatangan dan juga dibakar api dalam Tuhan. Ini untuk offeringnya aku boleh minta tolong sekalian nggak ya untuk doanya? Tadi kayaknya Komik minta tolong Ciabet, tapi Ciabet kayaknya nggak bisa ya? Ya udah aku doa offering. Oke. Habis Nathan aku ya Pok yang doain ini. Iya boleh. Jadi doa offering dulu apa doa itu dulu? Kamu dulu, aku tutup deh. Oke, boleh. Yuk kita siapin hati. Anthony boleh main gitar, Anthony. E minor C G D. E minor C G D. Tunggu aku catat dulu nih. 4 chord doang kok, betul. E minor C G D. Oke. Ya, musiknya udah matiin. Kita bahas dulu yuk. Kita berdoa, like cover kamar berdoa. Ya, syara labaya 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 labaya. Ya la 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 bera la 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 bera la 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 bera la 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 bera la la labaya 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 la 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 bera la 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 bera la la la. Ya la bakaya labaya 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 la bakaya labaya 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 labaya. Oh ya la bakaya. Ton disramanya Ton. Ini diseramnya Ton, yes diseramnya Ton, pakai power Ton, nggak apa-apa Ton.
Yes, Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa pada malam ini Tuhan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan akan ada sekolah-sekolah yang dimenangkan ya Tuhan. Akan ada keluarga-keluarga yang dimenangkan ya Tuhan. Akan ada kantor-kantor yang dimenangkan ya Tuhan. Hei setan Tuhan, aku berkatakan tak ada lagi cengkeramu di sini ya Tuhan, di keluarga kami, di sekolah, di kampus kami, di kantor kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini Tuhan, dunia melihat ya Tuhan, ada sebuah gereja yang stand against the gate of hell ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami sentuh akan menjadi emas ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap posisi itu, pada saat statement itu terjadi ya Tuhan, aku percaya Tuhan, biarlah Kau yang pegang hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap bertuju padamu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk rantai-rantai yang sedang terikat ya Tuhan. Aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah chain dipatahkan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, iblis Kau tidak punya lagi kuasa di sini ya, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkatakan ya Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa Tuhan untuk setiap kepala Tuhan. Tuhan, dari beberapa teman kami Tuhan, seperti Alif Tuhan, You send your blessing Tuhan, untuk mengirimkan berkat Engkau Tuhan, untuk pitchingan Alvin Tuhan, untuk ke calon kliennya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang membreakthrough, Engkau yang menghancurkan setiap obstacle dalam hidup Alvin Tuhan. Biarlah dia bisa go, ketemukan dengan klien yang tepat, dengan project yang tepat, fee yang tepat Tuhan. Berilah dia hikmat and power to get well Tuhan. Yes Tuhan, amin. Untuk menjadi bold, menjadi courageous Tuhan di hadapan klien-kliennya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa untuk Anthony Tuhan. Berilah dia the spirit of wisdom Tuhan dalam interviewnya Tuhan. Biarlah pada saat interview dia memberikan hikmat seperti Daniel Tuhan. Dia diberikan ketangkasan, dia diberikan ketenangan Tuhan pada saat amin Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan terbaik, pekerjaan dari Tuhan, pekerjaan yang membuat dia menjadi weapon and construction Tuhan. Biarlah dia bangkit di marketplace, tapi juga bangkit untuk membangun gereja Tuhan. Aku juga berdoa untuk kedua jiwa baru hari ini Tuhan, untuk Felicia Butoro dan Felicia Kok Tuhan. Biarlah mereka tertanam di Overcomer Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka growing deep di dalam Engkau Tuhan. Biarlah tipu daya dan siasat iblis tidak dapat bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi triwira-triwira baru yang Kau bangkitkan Tuhan, bagi friends ini, bagi Overcomer, bagi gereja ini Tuhan. Jaga kedamaian mereka, berilah hati yang damai, hati yang peace, hati yang dari surga Tuhan. Dan berilah mereka hati kemuliaan Engkau, dan dibakar api untuk melayani Engkau Tuhan. Dibakar Tuhan hatinya Tuhan, untuk burning for soul, burning to serving you, burning to share the gospel, burning untuk have a great community, burning untuk worship, burning untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam hati ini Tuhan. Kan urapan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang berbeda. Buat kami menjadi pahlawan yang teguh dan berani Tuhan. Biarlah kami dapat say evil, this is not your day Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Proteksi yang sedang di jalan pulang, proteksi yang tidak dapat hadir, jaga kami semua Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami telah berdoa dan kami bersyukur untuk fresh malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita belum foto. Belum foto. Belum foto. Coach Gio ada announcement nggak nih? Ya, announcementnya hari Minggu ada launching buku dari Pastor Berry. Ya, launching buku King. Vivi udah dapat ya, kemarin dapat Ek ya. Vivi sama siapa? Patra. Vivi sama Patra udah dapat telur keberuntungan, jadi dia udah dapat bukunya pertama, tapi orang dalam. Nepotisme nih. Yang lain be excited untuk ibadah hari ini, ada launching buku King sama ada launching lagu apa baru. Nathan? Menyentuh hatiku. Menyentuh hatimu. Menyentuh hatiku ngapain? Ya, menyentuh hatimu. Jadi itu first singlenya Pastor Berry ya Nathan ya? Ya, betul sekali. Ya, dan masuk ke Spotify, kalau nggak salah ke YouTube dan semua platform. Jadi ajak teman-teman, Feli Kok, Feli Bun, Feli Huang, Feli Chin, semua ajak jangkau teman-teman kalian semua ya. Christian, see you di gereja.
Ya, oke. Foto dulu. Siapa yang Cia bisa fotoin nggak? Cia. Alin nggak buka Alin. Lin, Ayo buka semua. Alin udah mau tidur. Wah, Teletubbies. Ya. 1, 2. Udah. Udah nih. Ya. Oke. Terima kasih. Sama satu Thank lagi you pesan semua. Pester. Jangan dengarkan lagu-lagu dunia ya. Oh ya, betul Ya, betul. Sip. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you Gio, Ayu Good rest semua, semua. Anthony yang sudah bertugas semua. Bye bye. Bye-bye. That's all. Aku N ya.